setelah tadi saya menjelaskan tentang bagaimana melakukan usaha, kira-kira hal-hal penting apa sih Bu yang Ibu dapat pada pertemuan kali ini? Apa saja sih Bu yang perlu dilakukan untuk memulai usaha? Dan bagaimana cara mengelola keuangan usaha? Jadi gimana Ibu Yuli? Ingin menjawab? Silahkan. Jadi untuk memulai usaha gimana Bu Yuli? Satu, dengan ya benar sekali ide. Terus selanjutnya Bu, keterampilan, ya benar, selain ide yang kita dapat dari lingkungan sekitar ya Bu ya, kita juga memperhatikan keterampilan apa sih yang ada pada diri kita ya. Nah terus nih Bu, untuk mengelola keuangan usahanya gimana? Oh seperti itu, mencatat pengeluaran dan pemasukan. Iya, biar kita tahu nih kita ini untung apa malah rugi gitu ya Bu ya. Iya, terima kasih Ibu Yuli atas jawabannya. Nah, biar ibu-ibu ini lebih memahami lagi, bisa mengingat lagi dengan baik, kita sama-sama nonton video ya Bu ya. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Nah, ibu-ibu tadi sudah menonton video. Nah, dan kita juga bisa mengetahui inti-inti dari pembahasan kita kali ini di dalam brosur. Ayo ibu-ibu dibuka brosurnya. Nah, di sini ada halaman 1 sampai 7. Kita lihat halaman 1 sampai 7 ya Bu ya. Bangun usaha dengan siasat yang jitu. Nih ada poin pertama itu, pikirkan ide usaha yang memanfaatkan hasil alam, lingkungan, dan keterampilan yang ada. Yang kedua, kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Yang ketiga, cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada. Pikirkan cara mengatasi kelemahan dan ancaman. Yang keempat, buat rencana keuangan usaha dan pastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Nah, yang kelima apa Bu? Susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Nah, kemudian yang keenam ibu-ibu, catat seluruh pemasukan, pengeluaran untuk memantau perkembangan usaha. Dan yang terakhir nih, buat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang didapat itu semakin meningkat atau misalnya tetap atau malah semakin turun. Ya, jadi nanti bisa dibaca-baca lagi nih brosurnya di rumah. Ya Ibu, dari pertemuan kali ini kan Ibu sudah mendapatkan ilmu-ilmu ya, bagaimana sih kita memulai usaha. Nah, nanti dari ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini Ibu bisa mempraktekkan di rumah. Setelah nyampe di rumah, Ibu bisa memikirkan nih kira-kira ide-ide apa sih yang bisa kita mulai. Misalnya dari lingkungan dulu, kita
kira-kira sumber daya alam apa sih yang bisa kita manfaatkan untuk memulai usaha. Nah, nanti itu juga bisa dibicarakan dengan suami, diskusi bareng dengan suami, misalnya Pak, apa sih ya yang bisa kita lakukan untuk usaha, kira-kira di sekelilingnya ada apa, ada sumber daya apa, lingkungan yang seperti apa, nanti bisa didiskusikan dengan suami. Nah, ibu-ibu, kita sama-sama lihat buku pintar halaman 38. Nah, di sini ada latihan 3A, mencari ide usaha. Nah, nanti di rumah nih Bu, ibu-ibu bisa mengerjakan ini bersama-sama suami juga bisa ngerjain ini ya Bu ya. Biasanya itu kalau ide-ide yang hanya dipikirkan itu nanti lama-kelamaan akan terlupakan. Jadi dengan mengisi ini, mengerjakan latihan ini, ibu-ibu bisa lebih mengembangkan ide-ide usaha yang sekiranya mau dilakukan. Nah, kita lihat sama-sama Bu buku pintarnya. Di sini latihan 3A, mencari ide usaha. Sini ada pertanyaan Bu, apakah ada rencana membuka usaha? Nanti bisa dijawab ya. Terus kita beralih ke yang kolom-kolom ini nih Bu. Sini ada pertanyaan lagi, apakah hasil alam atau kondisi lingkungan yang bisa dimanfaatkan? Nah, kira-kira apa nih hasil alam dan keadaan lingkungan yang bisa dimanfaatkan? Misalnya Ibu Neneng ya, Ibu Neneng ini di rumahnya mungkin ada banyak pohon mangga, ada misalnya 2 atau 3 pohon mangga. Jadi nanti jawaban dari apakah hasil alam atau kondisi lingkungan yang bisa dimanfaatkan, misalnya mangga, nanti ditulis di kolom yang kosong. Atau misalnya Ibu Nani kan lingkungan tempat tinggalnya ini banyak perkantoran misalnya ya. Jadi nanti di sini bisa ditulis di sini kondisi lingkungan rumah banyak perkantoran misalnya. Kemudian nanti ke kolom yang bawahnya lagi Bu. Sini pertanyaannya, keterampilan apakah yang tersedia? Misalnya Ibu Nani bisa memasak, nanti bisa ditulis di kolom yang kosong. Nanti diisi berurutan dari kolom yang atas sampai yang bawah, nanti ke lembar berikutnya. Nanti Bu bisa diisi dari halaman 38 sampai halaman 48. Nanti dalam pengisian ini juga Ibu bisa diskusikan dengan suami, rembukan apa sih Pak usaha yang bisa kita lakukan misalnya, gitu ya Bu ya. Kemudian Ibu untuk lebih mengingat-ingat kembali, mungkin di pertemuan bulan kemarin kita selalu membahas tentang keuangan, tapi dengan tema yang berbeda. Barangkali di antara ibu-ibu ini pasti ada yang kadang-kadang lupa atau lupa ingat. Nah, untuk mengingatkan kembali, saya akan memutarkan video ya Bu ya, biar nanti pembelajaran kita yang lalu itu tidak dilupakan. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan.
Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat, dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya, dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Nah, itu ibu-ibu pembelajaran bulan-bulan kemarin yang kita pelajari. Ya ibu-ibu, mungkin itu saja pembelajaran kita yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri nih Bu, gimana kalau kita yel-yel dulu biar tetap semangat. Uang tidak cukup? Ya usaha dong. Ya ibu-ibu, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita diskusikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Kita akan bertemu kembali nanti bulan depan ya Bu ya, di minggu kedua hari Senin di jam yang sama. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar nanti bulan depan kita bisa bertemu kembali. Untuk menutup pertemuan kita pada kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah ya Bu Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf jikalau dalam penyampaian ada perkataan atau perbuatan saya yang sekiranya tidak enak atau menyakiti ibu-ibu semua. Saya ucapkan lagi terima kasih atas kehadirannya pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.